Assalamualaikum semua. Halo, apa kabar Bang Kris? Waalaikumsalam, Bang Kris. Waalaikumsalam. Suara saya jelas nggak? Malam juga, Gus. Halo, assalamualaikum. Jelas, malam. Salam kenal ya semuanya. Dari Jawa Timur, Gresik, Bawean. Dari Jawa Timur? Oke, Jawa Timur, Gus. Jawa Timur itu Bawean, Pulau Bawean. Pulau Bawean. Gresik ya? Gresik. Stay di Malaysia sekarang. Oh, di Malaysia. Masya Allah. Sukses ya? Alhamdulillah. Sepurani ya. Mau naik ini. Lama ini penggemar ini sebenarnya kan sering mengikuti alur yang Gus Arya suarakan kan gitu. Sebetulnya sederhana. Ini inspirator anak muda. Sebetulnya sederhana, abang-abang. Kami di sini ada Bang Krisyanto Yenoni, ada Ade Armando, ada Deddy Siregar. Sebetulnya tidak murni pure untuk urusan politik, tidak. Tetapi untuk lebih mencegah kepada paham toleransi, paham ekstrim ya, orang-orang intoleran, paham-paham yang memang membahayakan. Jadi sebuah negara ini mau dibangun semewah apapun, ketika paham ini menggerogoti generasi anak bangsa, jadi suriah. Apa yang dibangun percuma, hancur. Betul. Silakan Bang Krisyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topiknya apa, Gus? Lah tadi itu kan saya streaming sendiri, pakai channel YouTube ini. Banyak orang-orang yang katanya ini settingan, mintanya interaksi, mintanya harus ada tabayun katanya. Saya sekarang suruh buka StreamYard. Karena saya kasih nomor telepon pun nggak ada, yang telepon cuman terakhir tadi yang dari Aceh. Cuman satu itu. Saya buka StreamYard sampai sekarang pun mana ini kadrun nggak ada yang naik. Pusing saya. Karena Bang Kris, bagi saya menyebut dan menyampaikan istilah kadrun ini sudah halal bagi saya. Karena ini sudah tidak bisa lagi pakai sopan-sopan. Udah tidak bisa pakai sopan-sopan lagi. Memang mereka ini menggerogoti terus kok. Ini udah terang-terangan loh. Ada yang ingin mengajukan proposal khilafah lagi nih. Itu sudah dari setengah tahun yang lalu, Gus, mereka ingin memaksakan proposal khilafah itu. Aku sudah pantau-pantau sama Bang Kris itu di grup ya, Bang Kris ya. Wah, Mas Salim yang ini nih, khilafah katanya. Jadi saya sampaikan kepada generasi anak bangsa, wabil khusus ya untuk NKRI 1, yang kedua ini untuk warga Nahdien, yang ketiga untuk semua jajaran Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah semuanya saya sampaikan. Ini kelompok tujuannya hanya satu, ingin mendirikan negara Islam Indonesia dengan cara-cara mungkar. Mereka tujuan yang sama, hanya cara menungganginya berbeda. Ada yang lewat NII, ada yang lewat HTI, ada yang lewat FPI, ada yang lewat JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Ini semua teroris. Dari mulai teroris sampai sekte yang disebut NII, Negara Islam Indonesia, tujuannya hanya satu, untuk mendirikan itu. Kami itu memiliki data semua di sini. Jijik saya. Bahkan masuk ke mahasiswa juga, Gus, ditunggangi. Ini bahayanya ini, Gus, karena pengetahuan sejarah ini yang tidak tersambung sebenarnya. Generasi muda hampir tidak melek sejarah, terutama soal bagaimana negara kita berkali-kali diuji, tetapi tidak pernah bisa terwujud. Mulai misalnya dari PKI, kemudian kesini lagi ada DITI, yang gerakan di Kartosuryo di Jawa Barat, semua kan gagal. Ya. Nah, cuma memang yang jadi soal hari ini karena mereka punya pandim-pandim besar. Kalau dulu kan masih terbatas. Ya. Betul. Saya itu pada dasarnya nggak anti aksi mahasiswa loh. Kalau mahasiswa itu dalam
aksinya, orasinya, aspirasinya itu benar-benar sesuai dengan kesusahan yang dialami masyarakat. Justru saya senang gitu. Seperti kenaikan harga barang, seperti kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya, saya justru setuju gitu. Saya justru senang, merasa terbantu malah. Tapi kalau ujung-ujungnya dalam aksi itu ada orasi khilafah, jijik saya jadi. Tapi kan memang tidak tulus Bang Uni. Maksud saya begini, kalau mahasiswa ini betul-betul memiliki fragmen yang jelas soal gagasan yang dia bangun, kan mereka tidak harus pecah. Ini kan mereka pecah-pecah, itu artinya bahwa memang ada kelompok pragmatis di belakang layar yang main. Nah, problemnya adalah itu tadi, penumpang gelap ini memang terlalu cerdas juga memainkan ritmenya. Nah, kita tidak tahu apakah teman-teman di BNPT ini punya data semua sebenarnya yang real, karena kan yang muncul ke permukaan menurut saya ini hanya pion-pion, kayak Aldo itu, Sugi Nur, Ces. Ini hanya pion. Makanya saya bilang, pion itu. Kalaupun misalnya ditangkap ini yang mengeroyok Bang Ade Armando, ini tidak ada gunanya kalau orang-orang di belakangnya ini tidak ditangkap. Setuju. Jadi modelnya ini seperti saja pemadam kebakaran. Dan ini pasti akan berlarut-larut sampai 2024. Ditelanjangi hampir dibunuh. Akan terus bergulir kayaknya ini. Bergulir, dan yang kita juga sesalkan, kadang-kadang polisi ini kalau setiap ada laporan kadrun ditanggapi juga. Saya mampir bilang itu kan kasihan. Kalau kita berbicara tentang sekte itu, tentang pemahaman itu, padahal ini kami sudah masuk target pembunuhan semua ini. Halo? Sudah masuk target pembunuhan semua. Kalau mereka berhasil melengsarkan pemerintah sekarang. Iya, lanjut Gus. Ya, padahal kita itu kalau berbicara tentang paham ini yang paling berbahaya kan pahamnya sih. Kalau masalah demo itu segala macam itu kan semuanya bisa setting style ya. Saya rasa kepentingan lah ya. Kalau lebih ke aspirasi saya rasa tidak, karena semua sudah dijawab sama Jokowi waktu itu kan. Yang paling berbahaya itu masalah pemahaman. Makanya yang sering-sering akhir-akhir ini saya sampaikan lagi kan apa? Ini sudah terang-terangan, yang pertama itu. Yang kedua, yang paling sederhana kita sudah sampaikan kepada umat muslim, wabil khususnya ini. Karena apa? Sederhana mungkin kok kita sampaikan. Indonesia ini kurang apa? Mereka teriak-teriak ingin menegakkan syariat Islam. Apakah di Indonesia ada penjagalan penegakan syariat Islam setegak-tegaknya? Jawabannya tidak ada. Nanti besok kami ke tempat abang. Ya. Terus mereka menggadang-gadang untuk penegakan khilafah, sistem atau kepemimpinannya dengan yang disebut khalifah. Di Indonesia diberikan kebebasan secara individu. Karena sudah ada sebuah negara, sebuah sistem, sudah pemerintahan. Ini kan hal yang sangat sederhana sekali, yang harusnya bisa dipahami oleh generasi anak bangsa. Tetapi susah ketika mereka itu membenturkan dengan bawa-bawa kita kembali kepada Quran dan Sunnah lah, kembali kepada Quran dan hadis lah, boleh. Tetapi tahu nggak itu nanti jalan keluarnya? Repot, gitu ya. Silakan, gantian, Bang Irfan atau siapa, silakan. Izin Gus. Ya, silakan. Jadi nggak semua juga menurut saya mahasiswa itu terpapar. Tapi ada sebagian yang ya selalu memanfaatkan situasi lah setiap ada aksi gitu kan. Kita nggak bisa pungkiri itu realita yang ada saat ini loh. Udah banyak jejak digital juga kok mahasiswa deklarasi khilafah kan begitu. Kita nggak bisa tutup mata tutup telinga, memang realitanya seperti itu kan. Loh, soal itu saya sepakat Bang. Masalah mahasiswa dia sedang entah itu berpura-pura atau beneran atas nama aspirasi rakyat, saya setuju. Tetapi yang diaspirasikan ini apa? Bang udah dijawab semua kok. Masalah 3 periode.
masalah jabatan yang tidak ditunda itu sudah dijawab semua. Masalah minyak goreng sampai ke jagung sekarang sudah kerja semua. Apalagi yang mau dibahas? Aspirasi yang mana? Jadi memang Gus, salah satu kendala negara demokrasi sebenarnya itu ya ini, karena kita ini kan masih baru. Karena itu mestinya memang pemerintah kita dalam rangka menguatkan proses demokratisasi ya mestinya harus dikuatkan dengan cara represif. Jadi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sukses demokrasinya kalau pendekatannya tidak represif. Represif yang saya maksud kayak misalnya kelompok-kelompok ini kan sudah nyata-nyata bahwa mau mengganggu kita punya ideologi. Ya mestinya kemarin waktu ditetapkan sebagai ormas terlarang itu seluruh orang-orangnya dikerangkeng. Betul. Itu Gus Nur itu suruh naik sama Babe Aldo, sini kalau mau naik sini naik. Tapi yang menyedihkan, Bang, yang menyedihkan kemarin itu ketika demo, tetapi yang beredar itu justru deklarasi khilafah, tetapi pada ngerokok cewek-cewek gitu. Itu aduh memalukan sekali di bulan puasa gitu loh. Aduh, ini gimana mau menegakkan Islam sedangkan perilaku mereka jauh dari, aduh, ampun saya. Sebenarnya kalau itu mau dibahas, Bang, agenda khilafah ini sebenarnya kita mundur di abad 2 Hijriah. Itu memalukan sebenarnya di saat negara lain sudah melejit. Yes, kita masih sibuk bicara soal syariat. Siap. Nah, kalau saya sederhana, pemahaman sejarah ini Gus, ya mesti ditanamkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak dicapai hanya karena perjuangan orang Islam. Mereka lupa bahwa ada juga Nasrani yang berjuang, ada Hindu yang berjuang, bahkan ada aliran-aliran kepercayaan yang ikut berjuang di kampung-kampung itu melawan penjajah. Sekalipun mungkin tidak tercatat di dalam sejarah. Nah ini yang mereka lupakan. Intinya bahwa perjuangan kemerdekaan itu ada setelah adanya Sumpah Pemuda. Jadi saya bukan berasumsi. Saya berani berkesimpulan bahwa tidak mungkin adanya kemerdekaan tanpa ada Sumpah Pemuda. Setuju betul. Boleh, nggak setuju boleh. Tapi saya tetap berpegang pada keyakinan saya bahwa tidak mungkin ada kemerdekaan Indonesia tanpa adanya Sumpah Pemuda. Fix menurut saya. Betul. Tapi ya, saya silakan, silent majority itu pada dasarnya mayoritas. Menurut saya ya apa namanya, demokrasi ini baik, cuma itu dia ditunggangi, bahkan bukan ditunggangi lagi, ini sudah pemerkosaan demokrasi loh. Diperkosa oleh kelompok-kelompok yang pada dasarnya tidak setuju dengan demokrasi. Nah ini yang lucunya di sini. Makanya menurut saya negara ini mesti tegas untuk mendefinisikan demokrasi yang dimaksudkan oleh negara itu seperti apa. Betul. Karena menurut saya demokrasi itu bukan kebebasan untuk saling mendiskriminasi. Demokrasi itu bukan kebebasan untuk memasukkan paham-paham lain yang di luar dari paham yang dianut oleh bangsa kita. Itu bukan demokrasi, itu sudah pemerkosaan. Jadi menurut saya kalau ada hal yang paling saya benci di era Presiden Jokowi ini adalah pemerintahnya terlalu baik. Baiknya sampai diinjak-injak. Negara juga sampai diinjak-injak. Sampai negara nggak punya martabat. Ya kayak ginilah. Nah, jadi tolong itu dibedakan mana itu manusia dan mana itu binatang buas. Nah manusia kalau sifatnya udah kayak binatang buas, itu enggak, menurut saya nggak nyambung kalau diberlakukan HAM untuk mereka gitu. Mereka sendiri nggak punya HAM untuk diri mereka, kok ngapain diberlakukan HAM untuk mereka. Jadi orang-orang seperti itu, orang-orang radikal yang sudah tidak punya peri kemanusiaan, itu kalau bisa disamaartikan lah dengan binatang buas gitu ya. Itu menurut saya nggak peduli orang mengancam saya kayak apa, kayak pokoknya begitulah menurut saya. Itu ya, yang saya maksud tadi. Itu yang saya maksud tadi Bang Uni, bahwa mesti pendekatannya represif. Kalau sudah mengarah pada hal-hal yang akan menghancurkan negara kita, pondasi dasar negara ya Bang, kita. Izin ini saya persilakan dulu, ini ada tamu ini dari Pak Ryan ini, silakan.
Kita salam dulu. Siap. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Dari mana Pak Ryan? Gus Arya. Pak Ryan dari mana ini? Halo. Nggak ada suara? Jaringannya buruk. Jadi saya sepakat Bang Kris tadi menyampaikan bahwasanya mereka negara terlalu baik kepada mereka yang mungkin bisa kita sebut binatang buas ya Bang Kris. Karena apa? Mereka itu justru menggunakan demokrasi sebagai kedok untuk mencaci maki dan menghujat pemerintah gitu dan negara gitu. Luar biasa mereka ini terlalu baik, terlalu ada pembiaran. Iya, terlalu ada pembiaran. Betul. Sekarang jadi yang repot mencaci itu maki, mereka menolak menghujat, demokrasi, tapi mereka menari-nari di atas demokrasi. Ya, itu pemerkosaan demokrasi menurut saya. Itulah yang saya maksudkan dengan pemerkosaan demokrasi. Coba kita sambut lagi Pak Ryan nih, sudah ada suaranya belum? Pak Ryan? Ya, assalamualaikum Gus Arya. Bisa dengar Kak? Ya, waalaikumsalam. Dari mana? Waalaikumsalam. Salam untuk rekan-rekan yang non Muslim ya. Ya, memang ya gini. Sebagai anak bangsa yang sudah final ya, paling pader itu ya Pancasila sudah terakhir lah, sudah final bagi saya. Sebentar izin Pak Ryan. Pak Ryan dari mana ini? Tadi saya tanya belum dijawab. Jadi pertahankanlah negara ini sampai bumi ini hancur. Udah itu aja. Ya, oke. Pak Ryan Sebelum dari mana hancur ini, raga Pak? kita, ajar. Halo Gus Arya, bisa dengar? Ya, Pak Ryan, saya tanya dulu Pak Ryan dari mana ini? Waduh, ini kayaknya jaringannya ya. Ya, jaringannya buruk. Ya, dilanjut Pak Ryan. Gimana Pak Ryan? Ini, ya, jadi gini Gus, saya setuju dengan pemikiran Anda ya. Setuju dengan teman-teman yang di sini. Artinya, siapapun yang mengajukan ideologi di luar Pancasila itu wajib kita perangi. Siapapun ya. Kalau dia sudah mengacak-ngacak ideologi Pancasila, wajib kita perangi dan siap. Saya pun nggak siap untuk mati gitu loh. Karena bagi saya Pancasila sudah final dan itu sudah kesepakatan paling pader gitu loh. Karena semua aspek agama pun juga masuk di situ. Terlepas dari agama Muslim, non Muslim, dengan Pancasila inilah mereka bisa hidup rukun. Itu pandangan saya, Gus Arya. Terima kasih. Ini Pak Ryan ini Pak Haji Dede bukan? Bukan, saya yang dekat ini, Gus. Saya dekat pesantrennya almarhum kayak Haji Muzadi. Dekat sama Gus Dur juga. Daerah Ciganjur ya. Oh, Ciganjur ya. Oh iya Mas. Enggak, soalnya mohon maaf tadi saya lihat namanya itu Andalusia Channel. Saya pikir Andalus punya Pak Haji Dede yang di Cirebon. Oh, bukan. Oh bukan ya, hanya channel ya. Oke, lanjut. Itu nama anak aja. Oh, nama anak. Baik, ya lanjut silakan. Ya, jadi saya akan mendukung Anda selama Pancasila ditegakkan di NKRI, saya akan tetap dukung gitu loh. Gitu loh Gus Arya, pandangan saya. Dukungan ya buat semua aktivis-aktivis untuk NKRI ya. Ada satu ini Bang Krisyanto Oni juga kan. Ada Tolangit, ada Acindo TV. Ya, dilanjut silakan tanggapannya, ada yang mau nanggapi? Ya itu sederhananya seperti itu yang dibilang Pak Ryan.
intinya sebelum raga kita ini hancur, ya tetap NKRI harga mati. Mau apapun kita hadapi. Cuma saya pikir mungkin sekali-sekali kita perlu aksi menuntut pemerintah atau DPR agar supaya demokrasi ini diberi definisi yang jelas lah. Dan Betul, jangan ya. ada jangan ada penunggang-penunggang gitu loh. Ini betul, yang betul. anehnya ini penunggang-penunggang demokrasi justru yang tidak sepakat dengan demokrasi. Demokrasi dikatanya togut, tapi mau juga diperkosa. Demokrasi dikatakan sistem kafir, tapi juga diperkosa gitu. Loh, Anda tidak suka demokrasi, tapi Anda melakukan suatu aksi dan reaksi atas nama demokrasi. Apa bukan gila Anda itu? Tersinggung silakan. Justru menurut saya Anda tersinggung, saya suka. Nah, memang Anda goblok kan begitu. Dan bahkan sekarang itu Bang Sekalian, Uni, Gus. mereka Boleh nggak, Gus? mereka lagi Gus, sebentar. Boleh Pak Ryan, Kalian silakan, kan di sini kan, mumpung di sini, saya buat tantangan terbuka buat Aldo, Babe Aldo, tantangan terbuka sama saya. Kita naik ring aja langsung. Atau si Nopel Bau Mukmin nih. Kan mumpung saya juga di Jakarta gitu loh. Jadi saya tantang dia duel di atas ring gitu loh. Di Pak Ryan di mana posisi di Jakarta berarti saat ini? Saya di Jakarta. Oh, jadi Pak Ryan ini bikin tantangan terbuka di sini terhadap Aldo. Cuma kan maunya Babe Aldo itu tanpa ring. Dia mau tarung bebas katanya. Ya udah sampai mati sama saya yuk. Tarung bebas. Dia bilang tanpa ring itu dia maunya keroyokan kan. Udah tahu lah, udah paham lah mental mereka, mental keroyokan semua. Karena saya udah gemes juga, jadi saya tantang langsung si Aldo sama si Novel ya. Novel Bamukmin ya. Iya. Si Tompel. Terbuka. Mudah-mudahan ini ada tanggapan nanti. Si Novel janganlah. Saya sarankan si Novel janganlah. Karena dia udah nggak punya gigi lagi loh. Silakan ini yang baru ini dari Tony God ini siapa? Kasihan kalau dia nggak bisa makan lagi nanti. Silakan yang baru masuk. Malam Gus. Malam. Dari Bandung Gus. Oh dari Bandung, mangga. Iya, menanggapi ini nih Pak Ryan ya. Pak Ryan. Tapi sebentar ya Pak ya, sebentar. Saya mumpung dikomentari sama Gus Zai Fuad ini. Ya. Gus Zai, sekali-kali stream lihat Gus Zai, channelnya saya sediakan. Linknya soalnya kemarin tuh banyak warga dari murid-murid dari guru sekumpul ini minta bahwa Gus Zai, Gus Fuad Pleret untuk naik di sini ngobrol sekali-kali. Saya persilakan Gus Zai. Ya silakan dilanjut Pak. Ya, menanggapi Pak Ryan tadi ya. Ya. Nah, atas tantangannya terhadap Aldo sama Nopel. Nah, begini Pak Ryan, kalau Aldo itu udah jelas-jelas ember bocor kalau versi saya. Karena berapa kali kita amatin, pertama saya bersentuhan sama Aldo ini di Polda Jabar ketika pemeriksaan Bahar Smith. Oh ya. Nah, iya. Jadi saya kebetulan di bypass, saya ajak ketemuan 4 mata nggak pernah datang. Nah, baru masuk ya. Jadi baru masuk lagi. Pada saat di Polda pemeriksaan penangkapan Bahar itu dari asar sampai maghrib saya hanya jarak 15 meter itu dari Aldo itu. Nah, saya ajak ketemuan di luar daripada komunitasnya, itu nggak mau datang. Jadi kalau dia ngaku-ngaku pejuang, di mata saya itu pecundang itu si Aldo itu. Nggak jauh dengan ember bocor. Gitu.
Jadi memang mereka dikondisikan seperti itu, bikin keributan, bikin keramaian. Nah, nanti ujung-ujungnya persekusi seperti yang dialami Bang Ade Armando. Seperti itu. Iya. Berarti tidak salah, Bang ya. Keroyokan ya. Ketika saya sampaikan di Acindo TV, Babe Aldo itu hanya sekedar cari konten saja sebetulnya dia gitu. Hanya memanfaatkan panggung untuk ya orang mengenal dia. Saya sempat suarakan itu karena narasi-narasi yang seolah-olah serem ketika dia, kalau andai kata kemarin ada di tempat kejadian mau dibunuh Aldo, mau Ade Armando itu hilang nyawanya, itu kan narasi-narasi, tetapi diimbuhi kata itu andai supaya tidak terkena jerat hukum. Selamat. Satu lagi yang dia sekarang itu yang si Niko Silalahi itu. Niko Silalahi itu memang kondisi Niko Silalahi itu saya rasa dia bukan orang Kristen deh, sumpah saya rasa dia bukan Kristen itu. Kalau kebetulan saya itu Batak Medan itu ada Silalahi, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Ya, karena ada klarifikasi bahwa Silalahi di Medan itu ada yang Muslim, ada yang Kristen. Jadi saya ini meragukan kekristenannya si Niko Silalahi ini. Jangan-jangan dia ini dari kubu pengasong khilafah, lalu dia ngaku-ngaku orang Kristen gitu. Saya khawatirnya seperti itu karena saya lihat dari karakternya, dari sikapnya, dari statement-statementnya itu nggak mencerminkan orang Kristen. Ini bukan karena saya pengen larinya Bang Chris. Kalau kedua orang ini kan sudah saya amatin. Saya atau begini. Jadi membeli marga. Kebetulan siapa namanya si Niko Silalahi, orang baru datang beberapa angkatan saya pernah satu kantor sama dia di kantor Pitra. Siapa si Niko? Si Niko ya. Nah si Niko ini punya latar belakang jelek di kantor Pitra, makanya dipecat dulu. Jelas dari karakternya aja udah kebaca kok. Pencurian di kantor Pitra. Pecatan juga ya. Iya, kaki pencurian loh. Astaga. Cocok lah dia gabung sama XFPI. Untuk Gus Fuad Pleret silakan naik Gus Fuad Pleret. Ini juga cuma 6 yang bisa menaikkan, 6 orang saja ya. Nanti gantian bisa kalau Gus Fuad Pleret mau naik ya. Gus Fuad Pleret silakan naik ini linknya. Oh enggak apa-apa nanti Bang. Nanti kalau sudah ada yang naik. Ini juga ada antrian, nanti harap bersabar. Ini ada siapa ini? Ada ada Pak Damar. Gus, banyak antrian, aku tak turun dulu aja. Oh gitu, Mas Salim turun dulu. Oke, saya aja dulu ya. Saya aja dulu ya. Soalnya saya masih ada tugas. Oke, oh gitu, terima kasih, tetap semangat. Intinya sebelum raga kita hancur, NKRI harga mati. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.